Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kali ini kita belajar pelajaran ke-6 dengan judul Percaya Sepenuhnya kepada Kristus. Ayat hafalannya terdapat dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11. Apa bunyinya? Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudaraku, hari ini kita tidak hanya belajar tentang pelajaran sekolah sahabat, dan kita tidak hanya membahas teori teologi, tapi kita sedang berdiri di hadapan sebuah cermin rohani, yaitu cermin yang menyingkapkan siapa kita sebenarnya. Dan cermin yang Paulus sodorkan kepada jemaat Filipi adalah Roh Kudus. Soal apa, saudaraku? Pelajaran ini adalah suatu seruan pertobatan. Seruan untuk kembali kepada Kristus. Untuk kita berhenti bersandar pada diri sendiri. Dan untuk membuka mata kita yang mungkin telah lama tertutup oleh tradisi, oleh jabatan, oleh prestasi, dan kesibukan dalam pelayanan. Maka itu, mari kita membuka hati dengan penuh kerendahan hati. Dengan berkata, Tuhan, bukalah mata rohani kami, agar kami dapat melihat Kristus. Hari Minggu dengan tema bersukacitalah dalam Tuhan. Saudara, ini yang merupakan sebuah seruan untuk kita meninggalkan, menyembunyikan diri kita sendiri. Ayat kuncinya terdapat dalam Filipi 3 ayat 1-3. Paulus menegaskan bahwa sukacita sejati hanya ada di dalam Tuhan dan memperingatkan jemaat agar tidak menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah, tetapi hanya bermegah di dalam Kristus saja. Maka itu saudara, Paulus membuka Filipi pasal 3 dengan lembut. Bersukacitalah dalam Tuhan. Tetapi segera nada yang lembut itu berubah menjadi sebuah seruan seperti seorang nabi. Hati-hatilah, hati-hatilah, hati-hatilah. 3 kali ucapan hati-hati ini. Ini menunjukkan Paulus memberikan peringatan yang sangat serius. Mengapa? Karena jemaat sedang terancam. Bukan oleh dunia dari luar, tapi oleh ajaran yang memindahkan kepercayaan kepada Kristus kepada hal-hal yang lahiriah. Maka itu Roh Nubuat berkata, dalam buku Review and Herald tahun 1892, pekabaran untuk zaman ini adalah pekabaran Laodikia. Pekabaran untuk umat yang merasa cukup, tapi sebenarnya miskin dan buta. Nah, jemaat Filipi menghadapi guru-guru palsu yang menekankan tentang sunat dan upacara sebagai syarat keselamatan. Tetapi jemaat Laodikia hari ini menghadapi musuh yang juga sama, yang selalu menekankan aktivitas, formalitas, jabatan, tradisi, dan kebenaran berdasarkan diri sendiri. Dan pelajaran sepekan ini menegaskan bahwa sukacita sejati hanya datang dari Kristus. Kalau mengandalkan daging, hanya akan melahirkan kesombongan rohani. Tapi kalau kita bersandar pada prestasi, kita juga akan kehilangan Injil. Nah, inilah panggilan untuk kita semua. Berhentilah kita mengandalkan diri sendiri, bermegahlah hanya dalam Kristus, dan bangunlah dari tidur rohani Laodikia. Pelajaran hari Senin dengan tema kehidupan masa lalu, Paulus. Ini merupakan kisah seorang yang tertipu oleh kebaikan diri sendiri. Terdapat dalam ayat kunci Filipi 3 ayat 4 dan 6. Paulus menunjukkan bahwa semua keunggulan lahiriahnya sebagai orang Yahudi atau status silsilah dan ketaatannya kepada hukum Allah tidak memberikan nilai keselamatan dan tidak dapat menjadi dasar kepercayaannya. Paulus bercerita tentang masa lalunya dan Roh Kudus mengundang kita untuk mengintip isi hatinya. Sesungguhnya ia adalah bintang rohani pada zamannya. Dia disunat pada hari ke-8. Dia adalah orang Israel sejati. Dia berasal dari suku terhormat, suku Benyamin. Dia orang Farisi. Dia murid Gamaliel dan tidak bercacat dalam hukum. Luar biasa. Dia sangat beragama, religius. Tetapi justru disitulah perangkap iblis tiba.
Iblis tidak hanya menipu orang jahat, tapi ia menipu orang baik yang merasa dirinya cukup baik. Saudaraku, Laodikia bukan jemaat jahat, dan Laodikia adalah jemaat baik, tetapi tertipu. Tertipu oleh apa? Kehadiran secara rutin di gereja, aktif melayani di gereja, jabatan di gereja, dan mempunyai pengetahuan doktrin, dan kesibukannya, kerohaniannya nggak usah diragukan. Tetapi mereka tidak mengenal Kristus secara pribadi. Maka itu pelajaran ini menegur hal-hal yang baik bisa menjadi penghalang keselamatan. Prestasi rohani bisa membuat kita buta terhadap kebutuhan akan Kristus. Makanya Paulus berkata, semua hal itu membuat aku buta sampai Kristus membuka mataku. Inilah keadaan Laodikia hari ini. Untuk pelajaran hari Selasa, hal yang benar-benar penting, ini juga menggambarkan tentang Kristus. Dalam Filipi 3 ayat 7-9 dan Yohanes pasal 9, Paulus menganggap semua keuntungan duniawi sebagai hal yang merugikan dibandingkan dia mengenalkan Kristus. Sementara kisah orang buta di dalam Yohanes pasal 9 menegaskan bahwa hanya Kristus satu-satunya yang dapat membuka mata rohaninya untuk melihat nilai sejati keselamatan. Jadi Paulus, saudaraku, membuat perhitungan rohani. Semua keuntungan itu rugi bagi dia. Hanya Kristuslah keuntungan sejati itu. Dan ini adalah pertobatan sejati, saudaraku. Ketika Kristus menjadi satu-satunya yang berharga, maka pelajaran ini menghubungkan dengan Yohanes pasal 9. Seorang buta sejak lahir mendapat penglihatan, tapi orang Farisi yang merasa melihat ternyata buta rohani. Makanya Yesus berkata, supaya yang tidak melihat menjadi melihat. Saudaraku, hari ini Tuhan bertanya kepada Anda dan saya, apakah engkau melihat atau engkau buta tetapi tidak sadar? Apakah kita seperti Farisi, tahu Alkitab, tahu nubuatan, tahu aturan, tapi kita tidak mengenal Yesus? Ini adalah sebuah suruhan Injil di akhir zaman. Bangunlah sebagai jemaat Laodikia. Kristus ingin membuka mata kita masing-masing. Dan Kristus ingin menjadi satu-satunya harta kehidupan kita hari ini. Nah, pelajaran hari Rabu, iman kepada Kristus. Dan ini bukan kepada diri sendiri, saudaraku. Makanya ayat kuncinya terdapat dalam Filipi 3 ayat 8-11, Efesus 1 ayat 1, Korintus 1 ayat 30, Galatia 2 ayat 20. Keselamatan hanya diperoleh di dalam Kristus. Dialah hikmat kebenaran, kekudusan, dan penebusan kita, dan hidup baru terjadi ketika Kristus tinggal di dalam kita dan memberi kita kuasa kebangkitannya untuk membentuk hidup yang setia kepadanya. Itulah inti Injil. Supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, kata Paulus. Nah, pelajaran dan pegangan bagi kita semua, saudaraku, kita harus senantiasa berada dalam Kristus. Apa artinya? Supaya kita dibenarkan. Bukan oleh perbuatan, tapi oleh kebenaran Kristus itu sendiri. Kita dikuduskan. Hanya Kristus yang bisa membentuk tabiat kita setiap hari. Kita ditebus. Hanya Kristus yang bisa menyelesaikan karya keselamatan. Dan semua ini adalah pekerjaan Kristus, bukan manusia. Makanya Roh Nubuat berkata, jangan sekali-kali menaruh kepercayaan pada apapun yang berasal dari manusia. Nah, saudaraku, ada banyak orang hari ini mungkin percaya Yesus, tetapi ditambah lagi usaha diri sendiri. Namun Paulus berkata, kebenaran diri sendiri tidak menyelamatkan. Ritual tidak menyelamatkan. Apalagi pengetahuan tidak menyelamatkan. Jabatan juga tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan hanya kesetiaan Kristus yang bekerja di dalam hati kita ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia.
Pelajaran hari Kamis dengan tema hanya satu hal mengenai Kristus. Ayat kuncinya terdapat dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 16. Di sini ditegaskan bahwa Paulus mengejar satu tujuan, yaitu mengenal Kristus melalui kuasa kebangkitan dan persekutuan penderitaannya, sambil terus berlari menuju kesempurnaan rohani tanpa menoleh ke belakang. Nah, Paulus kini membuka inti hatinya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Saudaraku, ini bukan pengetahuan teoritis. Ini bukan informasi. Dan ini bukan hafalan ayat. Tapi ini adalah pengalaman. Dalam hal apa? Untuk mengalami kuasa kebangkitannya. Kuasa yang mematikan dosa, menghancurkan rantai kebiasaan, dan mengubah tabiat kita. Yang kedua adalah persekutuan dalam penderitaannya. Semakin kita menderita bagi Kristus, maka kita akan mengenal siapa Yesus, apa keinginan hatinya bagi Anda dan saya. Kita berlari menuju tujuan surgawi. Nah, fokus satu-satunya adalah Kristus. Hanya satu hal, satu arah, dan satu tujuan. Makanya pelajaran ini menegur kita, jangan pernah kita menoleh ke belakang. Jangan pernah kita berhenti. Dan jangan terjebak pada zona nyaman. Dan jangan menjadi orang Advent yang malas. Jangan puas menjadi Laodikia. Roh Nubuat menuliskan, umat Tuhan harus menggambarkan tabiat Kristus. Karena itulah pekabaran terakhir bagi dunia. Dalam buku Membina Kehidupan Abadi, halaman 321. Dan inilah tujuan hidup kita, menjadi serupa dengan Yesus. Dan sebagai kesimpulan, saudaraku yang kekasih, pelajaran pekan ini adalah merupakan pukulan yang lembut tetapi tegas dari Tuhan buat kita sebagai jemaat Laodikia. Ini semuanya ada sebuah seruan. Tinggalkan kepercayaan diri sendiri. Tinggalkan dosa yang disembunyikan. Tinggalkan kesombongan rohani. Tinggalkan kesibukan tanpa Yesus. Datanglah kepada Kristus. Kenali Dia. Jadikan Dia satu-satunya alasan untuk hidup kita masing-masing. Roh Nubuat berkata, Kristus tidak menerima pelayanan yang setengah hati. Dalam buku Kisah Para Rasul halaman 407. Dan saudaraku, inilah momen bagi kita untuk berkata, ya Tuhan, aku mau mengenal-Mu. Bukan sebagian, tapi sepenuhnya. Bukakanlah mataku, sunatlah hatiku, dan jadikan aku serupa dengan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.